Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan lanjutkan menyampaikan materi terkait dengan hubungan auditor ya, hubungan auditor independen. Nah, di sini dalam audit laporan keuangan ya, bahwa auditor ini itu menjalin hubungan profesional ya, tentunya ya teman-teman ya, dengan 4 kelompok ya. Di antaranya apa saja? Yang pertama adalah manajemen. Kemudian juga ada dewan direksi ya, kemudian juga ada komite audit ya. Kemudian juga ada auditor internal ya, dan juga pemegang saham. Nah, istilah manajemen ini itu menunjuk pada kelompok perorangan yang secara aktif adalah merencanakan ya, melaksanakan organisasi atau melakukan koordinasi serta mengendalikan jalannya operasi dan transaksi lain. Dalam konteks auditing, ya, manajemen akan menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, ya, dan personel kunci sebagai penyilia atau supervisornya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di sini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan audit ya. Terdapat interaksi yang sangat luas ya nantinya ya antara auditor ya dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam audit tentunya ya. Seringkali auditor itu memerlukan data rahasia tentang entitas. Nah, oleh karena itu mutlak ya teman-teman bahwa harus menjalin hubungan ya berdasarkan saling mempercayai ya dan saling menghargai. Jadi kita tidak ada hubungan yang tegang ya dan hubungan yang bermusuhan misalnya ya. Itu tidak ada gitu ya. Di sini pendekatan tipikal yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen ini dapat disebut sebagai keraguan profesional ya. Keraguan profesional ya. Atau profesional skeptisisme ya atau kehati-hatian ya. Seperti itu. Nah, hal ini berarti auditor tidak mempercayai asesmen manajemen, namun juga tidak boleh begitu juga menerimanya ya tanpa memperhatikan kebenarannya. Nah, auditor ini tentu harus senantiasa menyadari perlunya mengevaluasi secara objektif kondisi-kondisi yang sedang diamati serta bukti yang diperoleh selama kita melaksanakan audit. Ini ya, ini adalah hubungan dengan manajemen. Nah, bagaimana hubungan auditor dengan dewan direksi dan komite audit? Nah, kita tahu bahwa dewan direksi atau board of director suatu perusahaan itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik ya untuk kepentingan para pemegang saham. Nah, di sini hubungan auditor ya, tentu dengan para direktur sebagian besar tertanggung pada komposisi dewan itu sendiri ya teman-teman ya. Bila dewan terutama terdiri dari pejabat perusahaan, maka hubungan auditor, dewan ya, dan manajemen ini pada dasarnya adalah satu dan sama, ya kan? Gitu. Namun, apabila dewan terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari luar perusahaan, bisa jadi hubungan sedikit berbeda. Anggota-anggota yang berasal dari luar perusahaan ini bukanlah para pejabat atau pegawai perusahaan tentunya ya.
Dalam hal ini, komite audit atau audit komite ini yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari dewan, ya, dapat bertindak sebagai penghubung. Jadi sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Nah, kita tahu bahwa selama dekade yang lalu ya, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan komite audit. Sebagai apa, Bu? Gitu ya. Komite audit sebagai alat untuk memperkuat independensi auditor. Ya, jadi di sini fungsi suatu komite audit yang secara langsung mempengaruhi auditor independen. Di antaranya apa? Mencalonkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit tahunan, yaitu diantaranya ya fungsi suatu komite audit. Kemudian yang kedua, mendiskusikan lingkup audit dengan auditor. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan tentunya masalah-masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Nah, yang keempat, di sini adalah mereview, ya, mereview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan bahwa fungsi suatu komite audit, ya, yang secara langsung mempengaruhi auditor independen tadi diantaranya ada 4 poin yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah, sehingga akhirnya karena Dewan Direksi juga berkepentingan dengan keahlian dan pengetahuan auditor ya tentang apa ya diantaranya faktor risiko bisnis ya kan dan daya saing perusahaan. Komite audit ini akan memainkan peran penting tentunya ya di dalam memperkuat kemampuan auditor untuk menerapkan keraguan profesional secara tepat ya dan dalam perikatannya. Nah, komite audit ini itu telah disahkan ya dan disetujui oleh ICPA. Ya, kalau American Stock Exchange ya dan juga SEC. Sedangkan New York Exchange ya mempersyaratkan adanya komite audit ini pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NYSE, jadi yang terdaftar di New York Stock Exchange ya. Hubungan auditor independen selanjutnya adalah auditor internal, teman-teman. Ya. Di sini ketika kita lihat di auditor internal, ya, seorang auditor independen ini biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien kita melaksanakan audit. Sebagai contoh misalnya, manajemen dapat meminta auditor independen untuk mereview kegiatan auditor internal yang telah direncanakan untuk tahun berjalan serta melaporkan mutu kerja. Ya, seperti itu. Nah, auditor independen juga memiliki kepentingan langsung ya dengan pekerjaan auditor internal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien. Nah, di sini pekerjaan auditor internal itu tidak dapat ya digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen. Namun demikian, tentunya pekerjaan auditor intern ini dapat menjadi pelengkap teman-teman yang penting bagi auditor independen. Untuk menentukan pengaruh pekerjaan audit internal terhadap audit, di sini auditor independen itu harus mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal tentunya. Nah, selain itu, juga mengevaluasi mutu pekerjaan auditor internal. Nah, terkait dengan hubungan auditor independen dengan pemegang saham, nah, di sini para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit ya. Itu untuk mendapatkan keyakinan
bahwa manajemen ini telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab, ya kan? Nah, sehingga auditor ini memiliki tanggung jawab yang penting kepada siapa? Tentunya kepada para pemegang saham, ya, sebagai pengguna utama laporan auditor. Sehingga selama pelaksanaan suatu penugasan, auditor mungkin tidak berhubungan langsung dengan para pemegang saham yang bukan pejabat, ya, pegawai kunci, ya, atau direktur perusahaan klien. Namun demikian, kita tahu bahwa auditor diperbolehkan mengikuti rapat umum pemegang saham, ya, serta nantinya bisa memberikan tanggapan langsung, ya teman-teman, atas pertanyaan-pertanyaan daripada para pemegang saham. Nah, jadi di sini hubungan auditor independen di sini ada 4, ya. Jadi auditor tuh harus bisa menjalin hubungan profesional dengan 4 kelompok. Ibu ulangi, yang pertama kepada manajemen, yang kedua kepada dewan direksi dan komite audit, yang ketiga kepada auditor internal, dan yang keempat adalah kepada pemegang saham. Oke. Selanjutnya kita ke standar auditing. Teman-teman, ketika kita berbicara standar auditing, sebetulnya di sesi yang sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai standar auditing. Jadi di standar auditing ini kita ada mengenal nanti ya, di antaranya ada 3 organisasi yang menetapkan standar auditing di Amerika Serikat. Itu di antaranya ada ICPA, IAA ya, dan GAO. Standar auditing yang diakui secara luas dalam kaitan dengan profesi akuntan publik dikenal dengan sebutan The 10 General Accepted Auditing Standard. Jadi ada 10 standar auditing yang berlaku umum. Ya, di sini ya. Kita akan mengenal standar umum. Jadi kalau di dalam standar umum, teman-teman, standar umum ini berkaitan dengan kualifikasi auditor ya dan mutu pekerjaan auditor. Di dalam standar umum ini ada 3 standar umum ya teman-teman ya. Yang pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai ya sebagai seorang auditor. Standar umum yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan perikatan, tentunya auditor harus senantiasa menjaga sikap. Sikap apa, Bu? Sikap mental yang independen. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam standar umum ini adalah dalam pelaksanaan audit ya dan penyusunan laporan, auditor ini wajib menggunakan kemahiran profesionalnya tentunya ya dengan cermat dan seksama. Itu ya terkait dengan standar umum. Nah, selanjutnya Ibu tidak tampilkan slide-nya ya. Itu adalah standar pekerjaan lapangan. Itu ya Citra ya. Nah, di sini Citra dan teman-teman, di dalam standar pekerjaan lapangan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan matang ya. Dan apabila digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan adalah pemahaman yang memadai ya atas struktur pengendalian intern. Harus diperoleh tentunya ya. Itu agar dapat tentunya merencanakan audit ya dan menentukan sifat, saat ya dan lingkup pengujian yang akan dilakukan oleh seorang yang akan dilakukan oleh seorang auditor tentunya. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga adalah
bahwa bukti audit kompetennya yang harus diperoleh melalui inspeksi ya teman-teman, observasi, ya, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai, ini untuk menyatakan pendapat ya, atas laporan keuangan yang diaudit. Ya. Jadi kalau kita diaudit oleh auditor eksternal, dalam hal ini adalah kantor akuntan publik, tentunya hasil auditnya adalah berupa opini. Itu kan ya Citra ya, Ibu sudah menyampaikan di awal dan teman-teman. Nah, tadi yang Ibu sebutkan adalah standar pekerjaan lapangan. Bagaimana dengan standar pelaporan, Bu? Nah, di dalam standar pelaporan ini ada 4 poin ya. Yang pertama bahwa laporan auditor itu harus menyatakan apakah laporan keuangan itu telah disajikan ya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau belum, gitu ya. Jadi di sini kalau di dalam standar pelaporan ya tentunya harus menyatakan ya bahwa laporan keuangan itu telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, kemudian poin yang kedua dari standar pelaporan adalah bahwa laporan auditor ini itu harus menunjukkan keadaan di mana prinsip akuntansi ini tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan ya, periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga di dalam standar pelaporan itu adalah bahwa pengungkapan informatif dalam laporan keuangan itu harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain ya dalam laporan auditor. Standar pelaporan yang keempat adalah bahwa laporan auditor itu harus harus memuat ya suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh tentunya ya, atau suatu asersi ya, asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, jika pendapat yang menyeluruh tidak dapat diberikan, tentunya alasannya juga harus dinyatakan. Nah, di sini dalam hal auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, tentu saja laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas ya mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan ya. Dan jika ada, itu adalah tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Nah, ini adalah terkait dengan standar pelaporan ya. Nah, di sini terkait dengan standar pekerjaan lapangan ya. Karena berkaitan dengan pelaksanaan audit di tempat atau pada bisnis klien ya. Nanti di dalam standar pekerjaan lapangan ini akan dibahas khusus ya terkait dalam standar pekerjaan lapangan. Itu ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan dan supervisi yang memadai. Nah, agar suatu audit ini dapat dikatakan efektif dan efisien tentunya ya, maka harus direncanakan dengan baik. Nah, perencanaan ini meliputi diantaranya pengembangan strategi audit, ya, serta rancangan program audit yang nantinya akan digunakan di dalam melaksanakan audit. Nah, supervisi yang benar merupakan hal yang penting teman-teman ya, karena seringkali ya sebagian besar pelaksanaan program audit dilaksanakan oleh asisten staf dengan pengalaman yang terbatas. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, selanjutnya adalah pemahaman atas struktur pengendalian internal. Ya, kita tahu bahwa struktur pengendalian internal klien ini merupakan faktor yang penting ya Citra dan teman-teman ya dalam suatu audit. Sebagai contoh misalnya, struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif akan mampu melindungi aset klien dan menghasilkan
informasi keuangan yang andal. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat mendasar tentunya bagi seorang auditor itu untuk memahami. Jadi kita sebagai seorang auditor eksternal itu ya harus bisa memahami struktur pengendalian internal. Nah, sehingga kita dapat merencanakan suatu audit yang efektif dan efisien. Itu ya. Nah, kemudian mendapatkan bukti audit yang cukup ya. Tujuan akhir standar pekerjaan lapangan ini adalah menyediakan dasar yang memadai ya bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Nah, untuk memenuhi standar ini tentu diperlukan penggunaan pertimbangan profesional ya, dalam menentukan jumlah atau kecukupan ya atau mutu ya atau kompetensi bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor. Nah, ini ya yang perlu kita pahami gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam standar pelaporan, tadi Ibu juga sudah menyebutkan ya ada 4 poin ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa banyak SAS ya, banyak SAS. SAS ini adalah Statement of Auditing Standard. Disajikan di sini ya, yang telah diterbitkan ya untuk membantu auditor memenuhi standar-standar ini. Nah, di antaranya adalah bahwa laporan keuangan itu harus disajikan sesuai dengan GAP ya, standar pelaporan yang pertama mengharuskan auditor mengetahui bahwa GAP ini merupakan kriteria yang ditetapkan untuk digunakan dalam mengevaluasi asersi laporan keuangan manajemen. Nah, selain itu, di dalam standar pelaporan juga harus konsistensi dalam penerapan GAP ya, untuk memenuhi standar pelaporan tentunya ya. Nah, jadi di sini nanti seorang auditor itu harus mencantumkan secara eksplisit dalam laporan auditor tentang adanya setiap kondisi ya, di mana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten ya dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam kaitannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pengungkapan informatif yang memadai. Nah, di dalam standar ini itu berkaitan dengan kecukupan atas catatan atas laporan keuangan ya dan bentuk-bentuk pengungkapan lainnya. Nah, standar ini tentu hanya berpengaruh pada laporan auditor. Bila pengungkapan manajemen dianggap tidak mencukupi, ya citra dan teman-teman, dalam banyak hal, itu auditor diminta untuk mencantumkan pengungkapan yang perlu ya, di dalam laporan auditor. Gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan pernyataan pendapat, bahwa di dalam standar pelaporan itu mengharuskan auditor menyatakan pendapat ya. Pendapat atas apa? Ya, atas laporan keuangan yang sudah kita lakukan audit. Tentu ya, menyatakan pendapat atas laporan keuangan itu harus secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Dalam kebanyakan audit, itu auditor dimungkinkan juga untuk menyatakan satu di antara beberapa jenis pendapat. Nanti ya kita akan bahas mengenai jenis-jenis pendapat di dalam pelaksanaan auditor. Di dalam pelaksanaan audit ya oleh auditor. Nah, yang selanjutnya di sini adalah hubungan antara standar auditing ya dengan prosedur auditing. Jadi prosedur auditing atau auditing prosedur ini ya adalah metode-metode yang digunakan serta tindakan yang dilakukan oleh auditor selama audit berlangsung. Nah, prosedur auditing ini meliputi langkah-langkah seperti misalnya ya, menghitung kas kecil ya,
memeriksa rekonsiliasi bank ya yang disusun oleh klien ya. Jadi rekonsiliasi bank yang sudah disusun oleh klien ya, Anda mungkin sudah pernah ya melakukan rekonsiliasi bank ya saat belajar di semester awal. Nah, kemudian juga mengamati perhitungan persediaan. Serta kita di dalam prosedur audit ini juga menginspeksi keabsahan misalnya ya, ini ketika kita bicara aset perusahaan ya, kendaraan bermotor yang dibeli oleh perusahaan. Nah, berbeda dengan standar auditing yang dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan, ya, maka prosedur auditing dapat berbeda ya antara satu klien dengan klien yang lainnya karena tentu adanya perbedaan dalam skala kegiatan suatu entitas dengan entitas lainnya. Jadi ada perbedaan karakteristik ya serta sifat dan kompleksitas operasi dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan hubungan antara standar auditing dengan prosedur auditing ya, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan yang disediakan oleh audit. Jadi pengguna laporan keuangan yang diaudit itu mengharapkan auditor untuk bisa melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, ya, integritas, ya, serta independensi dan juga objektivitas. Nah, selain itu, ya, keyakinan yang disediakan oleh audit itu bisa mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dan juga bisa mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Ya. Nah, selain itu, ketika kita bicara deteksi kecurangan, ya, para pengguna laporan keuangan ini mengharapkan auditor juga mencari dan bisa mendeteksi kecurangan atau fraud. Ya. Itu ya harapannya ya. Jadi bisa terdeteksi segala kecurangan yang terjadi. Nah, kecurangan pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting itu terdiri dari beberapa tindakan ya teman-teman. Apa sih kecurangan pelaporan keuangan? Nah, yang pertama misalnya manipulasi, bisa pemalsuan, ya, atau bahkan pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Ini tidak boleh. Makanya itu dikatakan salah satu kecurangan laporan keuangan. Tindakan lain apa? Kecurangan di dalam pelaporan keuangan. Misalnya representasi yang salah ya, atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa ya, atau transaksi-transaksi atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Dan juga bisa jadi salah penerapan yang disengaja ya atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, bisa juga klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya adalah kecurangan ini adalah penyalahgunaan aset ya. Nah, penyalahgunaan aset ini meliputi penggelapan atau pencurian aset entitas ya, di mana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan. Tentunya tidak bisa disajikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini penyalahgunaan aset itu dapat dilakukan berbagai cara, teman-teman ya. Citra ya, diantaranya ada menggelapkan penerimaan, mencuri aset, atau menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak diterima. Nah, sehingga penyalahgunaan aset seperti ini itu dapat disertai juga dengan pemalsuan atau pengabaian catatan atau dokumen. Nah, ini ya, ini perlu diwaspadai. Jadi kesimpulannya harapannya auditor juga bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi ya di dalam laporan keuangan, apalagi terkait dengan penyalahgunaan aset ya di sini. Nah, bagaimana tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan? Nah, di sini bahwa tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ya, ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit
Tentunya untuk mendapatkan keyakinan yang memadai ya tentang apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun fraud atau kecurangan. Itu ya seperti itu. Nah, disinilah ya teman-teman bahwa aspek penting dalam pelaksanaan audit dengan kemahiran profesional yang cermat tentunya ya dan seksama adalah sikap di sini skeptisisme ya auditor. Jadi auditor harus mengevaluasi semua bukti dan kondisi yang diamati selama audit. Apabila auditor mengamati indikator yang dikaitkan dengan risiko kecurangan yang lebih tinggi, ya auditor harus meyakinkan bahwa pendekatan audit yang digunakan telah memiliki derajat keraguan profesional yang tepat. Itu ya. Nah, itu terkait dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan ya mengenai hubungan auditor dengan tadi dengan apa? Hubungan auditor sama apa, Cica dan teman-teman? Hubungan auditor independen yang tadi manajemen, dewan direksi dan komite audit, auditor internal, pemegang saham. Terus kita sudah bahas mengenai standar auditing ya. Tadi ada standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, dan juga kita juga barusan sudah bahas ya mengenai keyakinan yang disediakan oleh audit ya. Tadi kita bicara independensi auditor ya. Kemudian juga bicara mengenai deteksi kecurangan ya. Kemudian tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Dan tidak hanya itu ya, Cita dan teman-teman juga tanggung jawab untuk melaporkan kecurangannya. Jadi tidak hanya mendeteksi saja tetapi melaporkan kecurangannya. Nah, di sini apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan ini mengandung unsur salah saji yang material ya tentunya, bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mendesak ya agar manajemen melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Gitu ya. Seperti itu. Nah, apabila manajemen menyetujuinya, auditor itu dapat menerbitkan suatu laporan audit standar yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk ketika telah dilaksanakan revisi di situ, ya. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada sesi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan membahas ya mengenai di sini terkait dengan ini ya, laporan auditor ya. Kita akan bahas nanti apa itu laporan audit ya, apa itu laporan standar dan seterusnya ya itu. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas materi selanjutnya ya setelah terkait dengan laporan auditor adalah tentang etika profesional. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di dalam sesi kali ini ya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan topik lanjutan dari auditing ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.